Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 2. Sedikit rasa cemburu bercongkol di hati Trian. Hah, dia memang cantik. Siapa lelaki yang tidak tertarik padanya, gumam Trian membatin. Ada penyesalan dalam diri Trian. Ia mulai berandai-andai, jika saja dulu ia tidak memutuskan Lina begitu saja, dan menjelaskan semuanya. Atau bisa saja dia menolak perjodohan dengan Dara. Pernikahannya selama 5 tahun juga cukup menyiksa. Ia tak ubahnya seperti budak, yang terus-menerus harus menuruti majikannya, Pak Faisal. Trian menghela napas dalam-dalam. Kenapa aku jadi memikirkan istri orang? Ini sudah menjadi karmaku, karena pernah jahat padanya. Lina sudah bahagia, aku tidak boleh berpikir macam-macam tentang dia, hanya karena perkataan Dara. Ia berusaha menepis pikiran buruknya. Ia bangkit dan berjalan menuju meja kerjanya. Menurutnya, daripada mengingat sesuatu yang sudah ia relakan, lebih baik ia gunakan waktunya untuk fokus bekerja. Sepanjang sore hingga malam, Lina melakukan pekerjaan dengan pikiran kosong. Pertemuannya dengan Trian setelah sekian lama sangat mengganggu pikirannya. Baru saja ia memulai kehidupan keluarga, tapi masa lalu itu kembali ada. Apalagi Trian dulu meninggalkannya dengan alasan yang tidak jelas dan sangat menyakitkan. Sampai saat ini, ia tak tahu apa kesalahannya, sampai Trian setega itu meninggalkannya. Saat ini, ia sudah memiliki seorang suami yang sangat menyayanginya. Rudy, sejak masa kuliah, selalu baik kepadanya. Lelaki itu juga tak segan membantu, ketika ia kesulitan keuangan untuk membiayai kuliah. Rudy bersikap sopan kepada kedua orang tuanya. Bahkan setelah menikah, ia justru menyuruh Lina untuk tak segan memberikan uang kepada orang tua. Rudy bisa dikatakan sebagai pahlawan, yang mengangkat derajat keluarganya. Rudy bisa menerima kondisinya apa adanya. Hanya saja, Rudy belum tahu jika tetangga baru mereka, merupakan mantan pacar istrinya. Lina tidak tahu nantinya, bagaimana respon Rudy jika tahu. Sepertinya ia akan terus menyembunyikannya sampai kapanpun. Apalagi saat perkenalan, Trian juga sepertinya enggan untuk mengaku bahwa mereka saling kenal. Sayang, lama sekali kamu mencuci piring. Lina dikagetkan dengan kehadiran Rudy yang tiba-tiba. Sang suami memeluknya dari belakang dan menciumi pipinya dengan lembut. Untung saja, gelas di tangannya tidak terjatuh dan pecah. Sini, biar aku bantu. Rudy melepaskan pelukannya. Dengan sigap, ia mengambil gelas yang baru dicuci, dengan sabun untuk dibilas. Melihat hal itu, Lina mengembangkan senyum. Rasanya sangat bahagia memiliki seorang suami, yang tanggap dan tidak segan membantu pekerjaannya. Mereka akhirnya mencuci piring bersama. Ayo, kita tidur. Ajak Rudy setelah mereka selesai mencuci piring. Ia kembali memeluk mesra istrinya. Masih jam 9 kurang, aku belum mengantuk. Apa kamu tidak ingin melakukan hal lain? Tanya Lina. Ia bergelayut manja pada tubuh suaminya, seolah sedang merajuk dan menggoda. Rudy hanya tersenyum, memandangi ekspresi wajah istrinya yang dianggap lucu. Ia menyibakkan helaian rambut Lina, yang tergerai menutupi wajah, lalu menyematkannya di belakang telinga. Besok aku harus kembali bekerja, sayang. Kita juga baru saja sampai. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, ujar Rudy memberi penolakan dengan tutur kata yang halus. Ia tahu istrinya tengah merajuk, mengajak berpetualangan mengarungi indah dan nikmatnya surga dunia. Tapi, kondisi tubuhnya sangat kelelahan, setelah seharian mengemudi. Ia sudah sangat ingin tidur. Lina memasang raut masam. Ia berusaha keras, untuk memberanikan diri memberi isyarat, berharap suaminya paham. Ia menjadi sangat malu, dan terasa harga dirinya jatuh dengan penolakan Rudy. Ia heran, mengapa suaminya bersikap beda dari lelaki lainnya. Ia bahkan banyak membaca-baca tips, cara memancing gairah suami. Rudy sangat jarang menyentuhnya. Lelaki itu hanya mementingkan kerja dan kerja. Meskipun jumlah uang yang diberikan lebih dari cukup, Lina masih merasa ada yang kurang. Karena sang suami terkesan tak tertarik padanya. Kamu kenapa sih?
Apa aku sebegitu tidak menariknya sampai kamu tidak mau menggenjotku? Tanya Lina dengan ekspresi sendunya. Melihat raut wajah sang istri, Rudy merasa bersalah sebagai seorang suami. Sayang, kenapa kamu bicara seperti itu? Tentu saja aku sangat terpesona olehmu. Buktinya aku sampai menikahimu, kan? Kita bisa melakukannya lain kali. Kamu juga perlu istirahat, bujuk Rudy memberi pengertian. Aku seperti ini karena memikirkan kesehatanmu, aku tidak mau egois karena hasrat. Sayang, imbuh Rudy tersenyum. Lina menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Kamu bilang, akan ada waktu berdua setelah pindah. Tapi, kamu masih saja sibuk kerja. Kita baru saja pindah, besok kamu harus kembali pergi bekerja. Protesnya kecewa. Mau bagaimana lagi, sayang? Aku bekerja untuk orang lain. Aku tidak bisa seenaknya, karena tanggung jawabku di perusahaan juga besar, kata Rudy menjelaskan. Lina terdiam. Ia merasa kecewa. Suami yang selalu ia banggakan, karena kebaikan dan perhatiannya. Ternyata memiliki kekurangan yang tidak peka, terhadap perasaannya terutama hasrat nikmat. Rudy seakan tak pernah memahami, jika selama ini ia merasa kesepian, akibat suaminya terlalu sibuk bekerja. Sayang, panggil Rudy. Ia membelai pipi Lina. Mengangkat dagu istrinya, hingga tatapan mereka bertemu. Baiklah, ayo kita coba nikmati malam ini, ajaknya. Ia tidak tega melihat kekecewaan di wajah sang istri. Meskipun tubuhnya terasa lelah luar biasa, ia akhirnya mengalah untuk mengikuti kemauan istrinya. Lina mengembangkan senyum sumringah, dengan mata yang berbinar-binar memandangi suaminya. Sejurus kemudian, ia melabuhkan pelukan pada tubuh nyaman, yang selalu ia rindukan setiap malam. Mau di sini atau di kamar? Bisik Rudy menggoda, tepat di telinga Lina. Belum sempat menjawab. Rudy telah lebih dulu membungkam mulut Lina dengan bibirnya. Mereka saling pagut dengan penuh gairah. Tangan lincah Rudy mampu meloloskan satu persatu yang menempel di istrinya. Hasrat mereka perlahan semakin meninggi. Mereka kini sudah polos total. Keduanya masih saling berpelukan, bertukar suhu tubuh sembari saling menggigit bibir. Suara lenguhan penuh hasrat memenuhi area dapur dan ruang makan. Untung saja tak ada orang, selain mereka berdua di sana. Keduanya seakan terlena bergumul di luar kamar, meskipun masih di area dalam rumah mereka. Rudy merebahkan Lina di atas meja makan. Ia melakukan pendakian menembus gelap dan hangatnya malam itu. Suara lenguhan sang istri semakin membuatnya bersemangat untuk menggerakkan menjalankan tugasnya. Ekspresi wanita di bawahnya sangat menggoda, menunjukkan ekspresi penuh kenikmatan. Sayang, kita pindah ke kamar, ajak Rudy. Ia menggendong sang istri tanpa melepaskan sedikit pun kenikmatan. Sang istri sesekali mengerang, saat ia sengaja menggoyangkan badannya. Ia berjalan membawa Lina ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Rudy merebahkan tubuh istrinya di atas ranjang. Ia kembali menjalankan tugasnya. Jangan ditanya bagaimana caranya. Karena ia sudah lihai dan mahir dalam urusan kenikmatan ini. Lelaki itu berusaha keras menyenangkan wanita di bawahnya. Ia merasa keenakan sampai tidak tahan. Aduh, sayang, aku mau sampai, ucap Rudy dengan napas yang mulai tersengal-sengal. Jangan dulu, sayang, sebentar lagi. Lina yang masih menikmati, berusaha menahan keinginan Rudy, yang sudah mau sampai di puncak. Sayangnya, lelaki itu lebih dulu sampai di puncak, hingga limbung dan menggeram di atas Lina. Lina yang belum sempat sampai puncak, merasa kecewa berat, karena bisa menjadikan kepalanya pening. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, dengan terong yang sudah seperti direbus itu, letih dan buyatak. Sayang, aku lelah sekali. Aku mau tidur dulu, kata Rudy seraya beranjak untuk berbaring di samping Lina. Tak lupa ia memberikan kecupan kepada sang istri sebelum tidur. Lina hanya bisa menghembuskan napas kasar. Suaminya bisa tertidur sangat cepat begitu saja. Sementara, ia merasa tanggung dengan aktivitas pendakian yang tidak sampai ke puncak kenikmatan. Padahal tinggal sedikit lagi, gumamnya sedih dan dongkol. Pada akhirnya, ia memilih untuk mengikuti suaminya tidur. Ia menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka yang polos. Lina berbaring memunggungi suaminya.
Ia berusaha memejamkan mata, meskipun terasa sulit untuk tidur. Ayolah tidur, Lina. Kalau mau nambah, besok pagi masih bisa, lirihnya pada diri sendiri. Lina mengawali harinya dengan bangun pagi. Saat sang suami masih terlelap, ia menuju ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ucapan suaminya semalam hanyalah sekedar bualan belaka. Katanya mau lanjut ronde kedua, tapi orangnya malah masih asyik di alam mimpi. Bukan hal yang mengherankan lagi untuk Lina. Itu sudah biasa. Suaminya selain malas bercinta, juga gampang kelelahan. Tak pernah lelaki itu ia tanyakan apakah sudah terpuaskan. Lina justru yang selama ini memuaskan. Sampai suaminya bangun, mandi, lalu sarapan bersama. Lelaki itu tak membahas masalah semalam. Seolah tidur telah menghapus memorinya. Lina sangat kesal, tapi lelaki itu memang suami yang tidak peka. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik di rumah, pesan Rudi seraya mengecup pipi Lina. Lelaki itu masuk ke dalam mobilnya, lalu menyalakannya. Ia melambaikan tangan ke arah Lina, yang masih berdiri di depan pintu. Sejurus kemudian, mobil itu melaju meninggalkan rumah. Lina menghela napas. Ia merasa, kehidupannya di kota baru itu, tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya. Ia hanya akan menjadi seorang istri, yang berdiam diri di rumah menunggu suami pulang. Hah? Kalau seperti ini terus, lebih baik aku kembali bekerja, gumamnya. Setidaknya aku punya anak, supaya tidak terlalu sepi seperti ini. Tapi, bagaimana mau punya anak, kalau bapaknya malas bercocok tanam? Benihnya juga pasti kualitasnya jelek, karena kebanyakan kerja, lanjutnya. Ia menggerutu berbicara kepada dirinya sendiri. Tak berselang lama Rudi pergi, di sebelah tampak Dara dan Trian keluar dari dalam rumah. Keduanya berpakaian rapi dan bersiap akan menaiki mobil. Lina kira mereka akan masuk mobil bersama, namun hanya Trian yang masuk ke dalam mobil. Dara melambaikan tangan, melepas kepergian mobil Trian. Selamat pagi, Lina. Sapa Dara yang menyadari keberadaan Lina. Ia melambaikan tangannya. Lina membalas dengan turut melambaikan tangan. Aku kira, kamu juga akan pergi kerja, kata Lina. Melihat gaya berpakaian Dara, yang begitu rapi dan formal. Tidak mungkin wanita itu hanya akan pergi jalan-jalan. Ya, aku memang mau berangkat kerja. Jawab Dara memberitahu. Lina mengernyitkan dahi. Tapi, kok nggak ikut suamimu? Tanyanya heran. Oh, iya. Tempat kerja kita beda. Jadi, aku bawa mobil sendiri, jawab Dara tersenyum. Oh, begitu, Lina mengangguk paham. Ia jadi rindu dengan masa-masa kerjaan dulu. Bangun pagi, berpakaian rapi, lalu berangkat ke kantor. Wanita karir selalu terlihat keren, meskipun pekerjaannya menuntut untuk kerja keras bagai kuda. Kalau begitu, aku berangkat dulu ya, pamit Dara. Sekali lagi ia melambaikan tangan ke arah Lina. Lina ikut melambaikan tangan. Ia memperhatikan mobil Dara, yang perlahan bergerak keluar dari carport rumah, lalu melaju ke jalanan. Lina menghela napas. Tetangga satu-satunya sudah pergi. Itu artinya, dia sendirian di blok perumahan itu sekarang. Yah, aku seperti penjaga kuburan sekarang, gerutu Lina kesal. Ia kembali masuk ke dalam rumah. Bingung mau melakukan apa, ia memilih untuk duduk bersantai di ruang tengah, menyalakan televisinya. Ia menonton drama, supaya suasana tak begitu sepi. Apa aku melamar kerja saja ya hari ini? Aku cari dulu siapa tahu ada lowongan pekerjaan, gumam Lina. Sembari membuka-buka media sosial di ponselnya. Ia mengetikkan pencarian lowongan kerja yang ada di kota tersebut. Sepertinya ia bisa gila jika hanya duduk diam di rumah saja. Kalau kerja kantoran lagi, sepertinya aku juga tidak sanggup. Pasti ada drama lembur dan senioritas deh. Lina melihat ada lowongan kerja serupa dengan pengalamannya. Namun, ia hanya berniat kerja untuk mengisi waktu. Jika harus menjadi pegawai kantor lagi, ia belum siap untuk bekerja seharian penuh. Maka dari itu, ia mencari-cari pekerjaan lain yang mungkin tidak terlalu memberatkannya. Nah, sepertinya ini cocok. Seru Lina kegirangan.
Ia melihat sebuah lowongan untuk mengisi posisi guru TK. Kebetulan dia juga menyukai anak-anak. Pekerjaannya hanya sampai siang. Kualifikasi pendidikan tidak ditentukan, yang penting sarjana dan menyukai anak-anak. Nanti aku akan mencoba mendaftar ke sana. Lina tampak tengah menyirami tanaman di halaman depan. Suaminya belum juga pulang, padahal hari sudah sore. Seharian ia sudah sangat bosan menunggu di rumah sendirian. Hah? Katanya cuma kerja setengah hari. Gerutu Lina kepada sang suami, yang lagi-lagi mengingkari janji. Terdengar suara mobil mendekat. Ia kira mobil suaminya, ternyata mobil tetangga sebelah. Itu adalah mobil Fortuner hitam, yang tadi pagi dibawa Trian ke kantor. Benar saja, Trian keluar dari dalam mobil setelah memarkirkannya. Lelaki itu terlihat kebingungan, sembari mencoba menelepon orang. Lina hanya bisa memperhatikan, sembari melanjutkan kegiatannya menyirami tanaman. Tiba-tiba Trian menoleh ke arah Lina. Buru-buru Lina mengalihkan pandangan. Namun, Trian tampak berjalan ke arahnya. Lina merasa gugup dihampiri oleh Trian. Lina, panggil Trian. Iya, ada apa? Tanya Lina. Ia sangat canggung, berhadapan dengan lelaki yang pernah menjadi mantan pacarnya itu. Ia mematikan selang airnya. Apa Dara menitipkan kunci rumah padamu? Tanya Trian kebingungan. Lina mengernyitkan dahi. Kunci? Dara tidak menitipkan apapun padaku, jawab Lina yang sedikit heran. Trian mendengus kesal. Aku tidak bisa masuk rumah, karena kuncinya dia bawa. Aku hubungi juga tidak tersambung, ucapnya dengan nada agak kesal. Trian sudah merasa sangat lelah sepulang kerja. Ia ingin segera beristirahat di rumah. Namun, istrinya belum pulang dan kondisi rumah terkunci. Dara langsung pergi, setelah kamu pergi tadi pagi. Apa dia tidak pulang sebentar ke rumah? Tanya Trian lagi. Lina menggeleng. Trian memegangi kepalanya seperti orang kebingungan. Kalau kamu mau, tunggu saja di rumahku sampai Dara pulang, ajak Lina menawarkan. Apa itu tidak mengganggumu? Tanya Trian. Tidak, tidak apa-apa. Masuk saja, daripada kamu menunggu di luar pintu, ujar Lina. Trian akhirnya mau masuk ke rumah Lina. Bersambung.